Berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 berlangsung pada Selasa 17 Oktober 2023. Apel diikuti oleh 2.926 personel Mabes Polri, 1.420 personel Satgas Opsus Polda Metro Jaya, dan 286 personel dari instansi lainnya. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diawali dengan memastikan kesiapan personel. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menanyakan tugas masing-masing personel yang mengikuti apel tersebut. Melalui amanatnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan beberapa hal terkait pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 kepada anggota Polri. Kapolri menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan kesiapan akhir personel, sarana, dan prasarana dalam pengamanan pemilu. Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan. Mulai hari ini kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023 sampai dengan 2024 secara serentak, jadi tidak hanya di sini tapi seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Artinya mulai hari ini Polri telah siap untuk melaksanakan rangkaian yang dilaksanakan oleh KPU, tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan, dan Polri melaksanakan seluruh rangkaian tersebut agar betul-betul bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, sehingga pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan tentunya kita Polri memiliki kewajiban bersama TNI dan seluruh stakeholder yang lain untuk mengamankan pemilu lancar, pemilu damai, dan tentunya hasilnya pun nanti legitimate untuk mempersiapkan pemimpin nasional yang tentunya memiliki tugas yang berat. Oleh karena itu, perdamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah perbedaan tentunya menjadi salah satu tema yang selalu kita kawal dan kita jaga. Operasi Mantap Brata berlangsung selama 222 hari, dimulai sejak pendaftaran Capres dan Cawapres. Pada Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini, Polri juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, Linmas, dan instansi terkait. Dalam apel gelar pasukan ini juga ditampilkan sejumlah peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan pemilu 2024, di antaranya kendaraan taktis dan pasukan anjing pelacak K9. Bertempat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, upacara serah terima jabatan terhadap Komandan Korps Brimob dan 5 Kapolda dilaksanakan pada Rabu 18 Oktober 2023. Upacara sertijab ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Adapun pejabat yang menjalani sertijab adalah Dankor Brimob Komjen Pol Anang Revandoko yang dimutasikan menjadi Pati Korps Brimob Polri dalam rangka pensiun dan digantikan oleh Irjen Pol Imam Widodo. Selanjutnya, Irjen Pol Umar Faruk yang diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat menggantikan Irjen Pol Joko Purwanto yang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah. Berikutnya, Kapolda Kalimantan Timur yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Imam Sugianto digantikan dengan Irjen Pol Nanang Afianto. Selain itu, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya digantikan oleh Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Tony Harmanto digantikan oleh Irjen Pol Imam Sugianto. Terakhir, Kapolda Kalimantan Tengah yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Nanang Afianto digantikan oleh Irjen Pol Joko Purwanto. Upacara sertijab ini dilaksanakan berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal Sabtu 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Agus Andrianto.
Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 berlangsung di Gedung Bayangkari Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis 19 Oktober 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Bayangkari Polri Nyonya Juliati Sigit Prabowo, pengurus Bayangkari Pusat, pejabat utama Mabes Polri, mantan Ketua Umum Bayangkari Polri periode 2016-2019 Nyonya Trisusniawati Tito Karnavian, serta sejumlah anggota Bayangkari Polri. Mengusung tema Bayangkari mendukung Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju. Melalui kegiatan ini, Bayangkari Polri turut mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar berjalan damai. Ketua Umum Bayangkari Polri Nyonya Juliati Sigit Prabowo pada sambutannya menyampaikan rasa syukur atas Hari Jadi Bayangkari ke-71 serta memberikan arahan kepada anggota Bayangkari untuk mendukung pemilu 2024 berjalan damai. Ibu-ibu Bayangkari yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 ini memilih tema Bayangkari mendukung Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju. Melalui tema ini, Bayangkari harus selalu siap dalam mendukung tugas-tugas kepolisian yang merupakan pewujudan visi dan misi organisasi Bayangkari, terutama dalam menyukseskan pemilu damai untuk persatuan serta kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tugas Polri dalam mengamankan jalannya pemilu 2024 nanti, sedikit banyaknya peran Bayangkari sebagai istri anggota Polri juga sangat berdampak kepada suami yang akan melaksanakan tugas berat tersebut. Dan kita sebagai anggota Bayangkari harus dapat menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung Polri yang presisi. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024, jaga nama baik institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan peran penting Bayangkari Polri untuk mendukung peran Polri dalam melaksanakan tugas. Seorang ibu Bayangkari menjadi sangat penting. Tentunya apabila kemudian peran Bayangkari ini betul-betul bisa dioptimalkan, saya yakin bahwa ini akan sangat mendukung peran institusi, peran suami dalam melaksanakan kerja-kerja, baik yang bersifat tugas pokok kami, tugas pokok Polri, maupun juga bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Pada kegiatan ini, Ketua Umum Bayangkari Polri juga memberikan penghargaan kepada beberapa anggota Bayangkari yang sudah melakukan dharma bakti terbaik kepada institusi Polri. Penghargaan yang diberikan berupa lencana emas kepada 18 orang Bayangkari, lencana bakti Triwindu kepada 41 orang, lencana bakti Dwiwindu kepada 59 orang, dan lencana bakti Sewindu kepada 47 orang. Bertempat di Cinema XX1 Plaza Senayan, Jakarta, acara nonton bareng film Aku Rindu yang digelar Divisi Humas Polri berlangsung pada Kamis 19 Oktober 2023. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ketua Umum Bayangkari Polri Nyonya Juliati Sigit Prabowo, serta pejabat utama Polri dan masyarakat umum. Selain dihadiri oleh anggota Polri, kegiatan nonton bareng juga turut dihadiri oleh masyarakat umum. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan tanggapan positif terkait dengan pemutaran film ini. Dalam perjalanannya menceritakan kisah seorang kehidupan polisi dan Bayangkari, kemudian bagaimana seorang Bayangkari yang juga punya profesi guru ini mau turun ke tempat yang sangat jauh di Larantuka hanya untuk bertemu dengan masyarakat untuk bisa kemudian memberikan masa depan buat anak-anak di Larantuka. Ini menjadi kisah-kisah yang tentunya akan menjadi kisah yang baik
kisah-kisah yang tentunya menjadi teladan bagi semuanya untuk terus bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan sekolah tersebut betul-betul bermanfaat untuk anak-anak kita yang memang membutuhkan pendidikan yang berada di tempat jauh, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Film garapan sutradara Kei Mangunsong dan Salim Tarik ini bercerita mengenai seorang anggota Bayangkari yang berprofesi sebagai guru yang mengikuti tugas suaminya di daerah Larantuka, Nusa Tenggara Timur dan berjuang mendirikan sekolah. Pelaksanaan Bakti Kesehatan Polri Mengabdi untuk Negeri berlangsung pada Sabtu 21 Oktober 2023, bertempat di lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur. Kegiatan berupa pemberian layanan kesehatan gratis diberikan untuk 15.000 masyarakat di wilayah Malang yang sudah mendaftar sebelumnya. Sebanyak 12 jenis layanan kesehatan diberikan untuk masyarakat, diantaranya pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan katarak, konsultasi gizi, dan hitam. Wakaba Intelkam Polri, Irjen Pol Merdisham yang juga merupakan Ketua 1 Kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri Mengabdi untuk Negeri, menyampaikan sekitar 500 tenaga kesehatan dilibatkan yang terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis, serta melibatkan 8 rumah sakit Bayangkara jajaran, Yonkes, serta RSAL. Pelayanan kesehatan ini kita melibatkan seluruh stakeholder dari TNI Polri dengan melibatkan kurang lebih 500 tenaga kesehatan. Kalau dari Polri-nya sendiri untuk Jawa Timur ini kita melibatkan 8 unit rumah sakit Bayangkara dan juga dibantu oleh Kesdam dari Kodam 5 Brawijaya, kemudian juga dari Lantamal dan juga dari AU. Iya, dari masing-masing wilayah yang tadi saya sebutkan kurang lebih 12 Polres yang ada, ini sudah didatakan dulu dan mereka sudah dikumpulkan berangkat bersama-sama dari masing-masing wilayah ke lapangan Rampal ini dengan sudah terdata pelayanan kesehatan apa yang akan diberikan. Apakah misalnya pelayanan kesehatan umum atau ada tindakan misalnya operasi katarak atau poligigi ataupun untuk lansia atau untuk hitanan massal. Jadi masing-masing sudah dari wilayah sudah dibagi. Brigjen Pol Prima Heru, Karoleps Dokas Pusdokas Polri menjelaskan, pada pelaksanaan kegiatan Bakti Kesehatan Polri Mengabdi untuk Negeri, masyarakat yang sudah terdaftar akan diarahkan sesuai dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri Mengabdi untuk Negeri dilaksanakan serentak di 8 Polda jajaran. Pasien-pasien tersebut sudah ditata oleh Kasidokes Polres. Dan pada saat di sini beliaunya sudah membawa pom-pom sehingga ke sini bisa langsung diarahkan ke poliklinik yang dituju. Misalnya ada pasien umum, dia nanti langsung ke poli umum, spesialis juga langsung ke spesialis, sunatan massal juga gitu, langsung ke poli-poli yang dituju. Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri Mengabdi untuk Negeri dilaksanakan serentak di 8 Polda jajaran. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri ini merupakan wujud sinergi TNI Polri serta bentuk kepedulian kepada kesehatan masyarakat. Pada Sabtu pagi 21 Oktober 2023, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tiba di lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur. Kedatangan Kapolri dan Panglima TNI adalah untuk membuka Bakti Kesehatan TNI Polri dalam rangka memperingati Reuni Akbar Akabri 91. Kegiatan bakti kesehatan ini diikuti oleh sekitar 15.000 warga. Selain bakti kesehatan, kegiatan Reuni Akbar ini juga diisi dengan kegiatan pemberian bantuan sosial dan bedah rumah. Selain di Malang, kegiatan serupa juga dilaksanakan di 7 Polda lainnya. Dalam kesempatan ini, Kapolri dan Panglima TNI juga sempat berdialog melalui jaringan online dengan warga penerima manfaat.
Baik, terima kasih Pak. Ya, ini harapan kita semuanya lah. Kita tentunya para kepada generasi penerus kita nggak akan memarisi air mata, ya, tapi mata air yang mungkin sekarang ini banyak terjadi kekeringan karena memang musim saat ini yang kemarau yang sangat panjang ini kena La Nina dan sebagainya sehingga terjadi itu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan. Yang tadi sudah saya sampaikan, nanti untuk reuni berikutnya oleh para generasi penerus, oleh liting berikutnya akan saya tekankan untuk melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan seperti yang dicontohkan oleh AKABRI 91 ini. Terima kasih yang saya hormati Bapak Panglima, Bapak pejabat utama dan pertama, Pak Wakasat, mohon maaf, dan seluruh panitia kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial AKABRI 91 serta seluruh rekan-rekan Angkatan 91 yang hadir di sini maupun seluruh rekan-rekan AKABRI 91 yang tergabung dan juga tentunya seluruh hadirin sekalian yang tentunya juga bervariasi angkatan dan juga masyarakat yang ada. Terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya rekan-rekan AKABRI 91 yang hari ini melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial. Polri mengerahkan 459 tenaga kesehatan di kegiatan bakti kesehatan ini. Mereka melayani masyarakat yang membutuhkan layanan pengobatan umum, pengobatan spesialis, pemeriksaan laboratorium, konsultasi gizi, hingga hitam.